Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Itu pun sekali lagi saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa dalam aspek kesejahteraan guru, semua yang kita masukkan di dalam sistem nas ini adalah sangat positif bagi baik guru swasta, guru negeri yang sudah tersertifikasi itu aman, guru negeri yang belum tersertifikasi akan bisa menerima tunjangan tanpa mengantre sertifikasi. Kapasitas PPG kita nanti akan aman untuk guru-guru baru sehingga bisa menjawab tadi ada pertanyaan mengenai kapasitas guru kita. Tanpa ada RUU Sisdiknas ini kita tidak akan bisa memastikan bahwa kapasitas tiap tahunnya yang pensiun itu bisa digantikan oleh guru-guru yang baik dan ada cukup kapasitas program PPG untuk mencetak guru baru. Jadi itulah salah satu alasan kenapa ada urgensi untuk mendedikasikan kapasitas PPG kita hanya untuk prajabatan, bukan dalam jabatan. Makanya kami mengusulkan agar guru-guru yang belum tersertifikasi bisa langsung mendapatkan tunjangan tanpa harus melewati program PPG lagi. Tadi ada beberapa masukan mengenai tunjangan guru non ASN yang turun. Nah, itu kami jelaskan. Tunjangan guru non ASN itu turun karena guru-gurunya banyak yang sudah menjadi P3K. Nah, kalau sudah menjadi P3K itu besar sekali yang menjadi P3K 300.000. Dan kalau mereka menjadi P3K, tunjangannya itu via DAK, bukan via APBN kita lagi. Itu mohon diperjelas saja bahwa karena mereka banyak yang sudah berpindah menjadi P3K, tunjangannya itu lewat DAK. Tadi saya sudah sebutkan tadi mengenai kebutuhan guru yang harus kita lengkapi dengan guru pensiun tiap tahun. Dan tadi ada pertanyaan Bu Hima mengenai PPDB zonasi itu jelas tidak mengurangi hak anak pintar karena anak pintar itu bisa memilih semua sekolah terbaik di luar zonasinya dan kesempatannya lebih besar untuk mereka. Dan untuk SD umur 7 tahun itu hanya prioritas, tidak wajib. Jadi umur di bawah 7 tahun, 5 atau 6 tahun, itu bahkan di atas 7 tahun masih bisa masuk sepanjang umur 7 tahun itu tidak ada di daerah. Tadi ada pertanyaan mengenai AN dan penambahan anggaran. Nah, penambahan anggaran untuk AN ini karena adanya penambahan jumlah model atau soal untuk membuat instrumen baru, misalnya untuk survei lingkungan belajar PAUD. Jadi ada berbagai macam pembaruan yang kami butuhkan untuk terus menjadikan AN suatu instrumen yang lebih hebat lagi. Untuk 2023, kami masih di Kemdikbudristek masih ada alokasi bantuan biaya kuliah, tapi tidak dikemas lagi sebagai UKT. UKT itu adalah skema PEN yang tidak lagi disediakan. Jadi ya dalam format berbeda, namanya sebagai alokasi bantuan biaya kuliah. Nah, kami sangat setuju dengan Komisi 10 bahwa KIP dan KIPK itu harus kita lindungi. Jadi mohon dukungan Komisi 10 dan Badan Anggaran untuk bisa memastikan penambahan 10 triliun defisit kita. Itu kuncinya. Jadi kita sama sekali di Kemendikbudristek tidak ingin mengurangi dukungan untuk KIP dan KIPK, tapi mohon bantuan gotong royong dari mitra kami di Komisi 10 dan juga di Banggar untuk memastikan bahwa tambahan 10 triliun ini terjadi sehingga kita bisa melaksanakan semua rencana kita ke depan. Tadi ada masukan mengenai PAUD Dikdas, anggarannya turun. Ini kami ingin menjelaskan bahwa anggarannya itu turun karena UPT BP PAUD Dasmen itu dilikuidasi dan menjadi UPT Balai Guru Penggerak. Jadinya anggaran itu pindah ke bawah Ditjen GTK karena Balai Guru Penggerak. Dan tentunya poin-poin terakhir mengenai Sisdiknas, semua simulasi mengenai beban negara tentang berapa beban negara yang harus kami keluarkan itu tentunya diskusi yang terus berlanjut dengan berbagai kementerian di dalam kabinet Pak Presiden, dan kami tentunya tidak akan mengajukan revisi undang-undang seperti ini kalau belum ada kalkulasi dan perhitungan terhadap itu. Jadi mohon dukungan, tapi juga mohon kesabaran bahwa kami pasti akan melakukan simulasi-simulasi tersebut, dan dari diskusi itulah mari kita akan bisa mengkalkulasi kira-kira berapa beban negara. Tetapi kalau kami tidak merasa ini bisa tercapai dengan
ruang fiskal negara, kami tentunya tidak akan mengajukan perubahan seperti ini. Sama seperti saat guru honorer, walaupun banyak sekali daerah yang saat ini masih tidak berkenan mengajukan formasi, kalkulasi kami masih memastikan bahwa sebenarnya anggaran itu ada. Apakah anggaran itu tidak mau digunakan untuk guru honorer atau tidak adalah permasalahan berbeda. Tapi kami bisa memastikan dari uang fiskal pusat bahwa anggaran itu bisa disediakan dan jelas harus meningkat dari sekarang untuk tunjangan guru baru yang diakui sebagai guru baru dan tunjangan guru yang belum disertifikasi tersebut. Gitu. Saya rasa itu dari saya. Saya ingin persilakan mungkin Bu Hari, seperti yang Mas Nino sudah bicarakan, memang harapan besar kami adalah ini baru awal daripada rancangan undang-undang Sistiknas ini. Dengan adanya ini masuk prolegnas, kami bisa membahas dengan Komisi 10 dan berbagai pihak yang diwakili oleh Komisi 10 maupun juga organisasi-organisasi dan pakar-pakar di luar dalam proses formal seperti ini. Tapi kalau kita tidak diskusikan ini sekarang, kita tidak mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, sebanyak pihak mungkin, kita tidak akan tentunya menemukan benang merah yang terbaik untuk bangsa dan masa depan pendidikan kita. Jadi besar harapan kita adalah untuk memulai proses diskusi, proses input dari masyarakat dan Komisi 10 agar kita bisa mewujudkan cita-cita besar Merdeka Belajar kita. Saya rasa demikian dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Bibi.